Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersuka cita. Dan hari ini kita akan menerima firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan menyapa kita di Minggu Reminiscere hari ini adalah dari surat Roma, pasal yang keempat, ayat pertama hingga kelima, dan ayat 13 hingga 17. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat itu ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu kata yang menonjol di pasal 4 dari surat Roma ini adalah kata kebenaran. Bahasa Yunaninya dikaiosune. Dan dari kata itulah lahir kata pembenaran. Pembenaran adalah tindakan Allah yang bertumpu pada penebusan yang sempurna yang dilakukan Tuhan Yesus. Dengan pembenaran, manusia berdosa menurut penilaian Allah menjadi benar, tidak didakwa karena dia diampuni. Sehingga dengan pembenaran tersebut, kita dilayakkan masuk sorga. Itulah hal penting yang disampaikan Paulus kepada jemaat Roma yang warganya kebanyakan berasal dari agama Yahudi. Karena agama Yahudi mengatakan, kita dibenarkan bila kita melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Tetapi Paulus bertanya, mungkinkah kita bisa melakukan semua tuntutan dari hukum Taurat itu? Pasti tidak, bukan? Karena melakukan 9 dari ke-10 hukum Taurat, tetapi melanggar 1 dari ke-10 itu sama dengan tidak bisa sama sekali. Artinya, kita tidak akan bisa dibenarkan. Kita tidak akan bisa menjadi selamat dengan melakukan hukum Taurat. Lalu, bagaimana kita bisa menjadi benar? Saudaraku, itulah berita Injil yang diberitakan Paulus
melalui nats ini, yaitu kita dibenarkan hanya karena pembenaran oleh Allah, bukan karena kita benar dari diri dan usaha kita sendiri, tetapi hanya karena dibenarkan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan Abraham? Paulus menandaskan bahwa Abraham dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat atau karena bersunat, tetapi hanya karena iman percayanya. Di ayat 3 Paulus mengutip dari Kejadian 15 ayat 6 mengatakan, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Dan di ayat 5 dikatakan, "Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja," artinya melakukan hukum Taurat, "namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran." Maka rumusnya adalah, bila kita mau menjadi orang benar menurut Allah, kuncinya hanya satu, yaitu percayalah kepada Allah. Saudara-saudaraku, pasti kita semua sudah mengetahui cerita imannya si Abraham. Beberapa yang utama diterangkan Paulus di perikop tadi. Abraham sudah berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Dan secara biologis tidak mungkin lagi melahirkan anak. Tetapi Allah berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan sebanyak pasir di pantai dan sebanyak bintang di langit. Secara akal sehat, itu sangatlah tidak mungkin. Mustahil. Tetapi di Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, Abraham percaya, tidak menjadi lemah atau ragu sedikit pun. Abraham menyerahkan semuanya kepada Allah. Saudaraku, itulah iman. Dan walaupun Abraham harus menunggu lama, mulai janji tersebut disampaikan Allah hingga menjadi kenyataan, itu memakan waktu puluhan tahun. Tetapi Abraham tetap percaya. Masa penantian yang lama itu tidak pernah bisa menggoyahkan atau melunturkan imannya sedikit pun. Justru semakin hari, imannya semakin kokoh. Dan iman seperti itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenarannya. Karena itulah Abram digelari sebagai bapa orang percaya. Dan saudaraku, semua janji-janji Allah itu benar-benar terjadi. Sarah melahirkan Ishak, yang keturunannya kemudian menjadi bangsa Israel. Semuanya itu bukanlah karena usaha Abraham, tetapi semuanya adalah hadiah, adalah kasih karunia Allah semata bagi Abraham. Karena apa? Yaitu karena iman percayanya. Karena itulah kebenaran, pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal kita peroleh hanya karena iman percaya kita saja. Saudaraku yang dikasihi Yesus, sekarang apa pesan nats ini bagi kita? Kita sangat membutuhkan keselamatan. Karena Tuhan Yesus akan datang kedua kali menghakimi setiap orang. Dan kita tahu, hanya orang yang benarlah yang akan selamat dan masuk surga. Lalu, jika demikian, dari manakah kita memperoleh pembenaran? Karena kita adalah orang yang selalu berdosa. Itulah yang diberitakan nats ini. Yang selamat hanyalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Lalu, bagaimana supaya dibenarkan Allah? Hanya satu caranya, yaitu iman. Itulah yang dipertegas Paulus di ayat 23 hingga 25. Bahwa pembenaran oleh iman itu bukan hanya bagi Abraham, tetapi juga bagi kita sekarang. Bagaimana caranya? Yaitu, bila kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, Anak Allah yang diutus untuk menyediakan keampunan dosa-dosa kita melalui penderitaannya di kayu salib. Bila kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah menjadi anak-anak Abraham yang dibenarkan oleh Allah. Dan pembenaran tersebut diberikan secara gratis sebagai hadiah
karena kasih karunia Allah saja, bukan karena perbuatan baik kita. Lalu pertanyaannya, iman yang bagaimana? Yaitu iman seperti imannya Abraham. Imannya itulah patron bagi kita, yaitu iman yang menyelamatkan. Apa itu? Yang pertama, iman yang menyelamatkan yaitu percaya walau tidak ada dasar untuk mengharapkan itu akan terjadi. Tetapi iman itulah yang menjadi dasarnya. Seperti dikatakan di Ibrani 11 ayat 1 itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya walau sama sekali tidak mungkin. Percaya walau harus menunggu lama tanpa keraguan, tanpa menjadi lemah sedikit pun. Lalu bagaimana itu bisa terjadi atas kita? Yaitu bila kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang maha mampu, yang tidak ada yang mustahil baginya. Apapun dapat dilakukannya. Dan Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Bila kita percaya bahwa Tuhan mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekarang saudaraku, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Bernama Kristen, menjadi ruas nihuria, atau sudah dibaptis, atau bahkan menjadi pengurus dan parhalado majelis huria, atau memiliki banyak aktivitas di gereja, itu tidak menjadi jaminan bahwa kita akan dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, tidak menjadi jaminan bahwa kita akan dibenarkan oleh Allah. Tetapi yang perlu adalah iman. Tetapi bukan sekedar iman. Harus iman yang menyelamatkan. Karena ada iman yang tidak menyelamatkan. Apa itu? Yaitu hanya sekedar percaya. Seperti orang yang melompat dalam kegelapan tanpa mengetahui dengan jelas apa yang dipercayainya. Atau ada orang yang percaya kepada Yesus hanya karena mengharapkan berkat-berkat jasmani, kesehatan, kesuksesan, jauh dari penyakit, dari bahaya, jauh dari penderitaan. Iman seperti itu, saudaraku, tidak menyelamatkan. Justru, bila kita baca di 1 Korintus 15 ayat 19, mereka yang hanya berharap untuk hal-hal duniawi dari Yesus inilah, mereka ini disebut orang yang paling malang. Lalu sekarang bagaimanakah iman yang menyelamatkan? Yaitu iman yang benar-benar percaya bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa segala sesuatu. Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, satu-satunya juru selamat yang sempurna. Yang percaya bahwa Dia, Yesus, akan mengampuni dosa kita dan telah menyediakan hidup kekal bagi kita. Sehingga kita benar-benar percaya bahwa bila kita meninggal hari ini, kita pasti dibawanya ke sorga. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerahnya semata. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus, yaitu iman yang berbuah, yang nampak dalam perilaku, yang berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus dalam semua detik hidupnya. Itulah iman yang menyelamatkan. Itulah iman yang membenarkan kita. Karena itu, saudaraku, mari kita selidik diri kita masing-masing. Apakah iman kita sudah seperti itu? Apakah kita sudah benar-benar yakin bahwa bila kita meninggal hari ini, kita pasti masuk surga karena kita memiliki iman yang menyelamatkan itu? Apakah kita benar-benar percaya bahwa mujizat Tuhan masih akan terjadi hari ini? Bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan hal yang bagi kita sama sekali tidak mungkin? Atau masih percayakah kita bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan kita dari keterpurukan akibat kondisi ekonomi yang berat ini? Iman seperti itulah yang mengundang mujizat Tuhan. Karena itu camkanlah, saudaraku. Ujian untuk iman kita pertama adalah ketidakmungkinan. Apakah kita masih bisa percaya
bahwa sesuatu akan terjadi bagi kita dari Tuhan, walau tidak ada dasar untuk berharap karena semuanya sudah tidak mungkin lagi. Apakah ketidakmungkinan akan membuat iman kita makin kendor atau bimbang? Dan ujian lain untuk iman kita adalah waktu. Apakah iman kita masih tetap kuat tanpa goyah walaupun sampai hari ini apa yang kita harapkan yang tanpa dasar itu belum juga terjadi? Apakah iman kita makin kendor atau bimbang karena sudah terlampau lama kita menunggu? Saudaraku, iman yang menyelamatkan adalah iman yang tidak lekang oleh waktu atau oleh keadaan. Iman seperti itulah yang akan membuat kita tetap kokoh menjalani segala romantika kehidupan. Sehingga kita mampu mengatakan seperti dikatakan pemazmur di epistel tadi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang akan menjagai aku dari segala macam situasi. Karena aku percaya reminiscere Allah selalu mengingat semua rahmat-Nya. Karena rahmat-Nya tidak pernah berhenti. Saudara-saudaraku, mari bangunlah imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus agar Tuhan Yesus membenarkan kita. Dengan pembenaran itulah kita diselamatkan. Dengan pembenaran itulah dosa-dosa kita dihapuskan. Dengan pembenaran itulah Tuhan Yesus akan meloloskan kita dari hukuman kekal di penghakiman kelak. Dengan pembenaran itulah kita dibawa ke surganya. Dan dengan pembenaran melalui rahmat Tuhan itulah kita mampu berjalan dengan tegap menapaki segala situasi kehidupan ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Karena firman-Mu meyakinkan kami hari ini. Bila kami benar-benar percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, serta mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kami, dan kami mau membuahkan buah iman dalam hidup kami, maka Tuhan pasti sudah membenarkan kami, sudah pasti menyelamatkan kami, pasti menghapuskan dosa kami, pasti menyelamatkan, meloloskan kami dari hukuman kekal di penghakiman kekal, dan kami pasti masuk sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah iman kami semakin hari semakin dewasa dengan iman yang menyelamatkan itu. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu satu persatu. Berkati kami dalam semua segi kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus membimbing kami, memberi kami hikmat-Mu untuk menjalani dan memenangkan semua keadaan dalam kehidupan kami ini. Berkatilah para hamba-Mu, agar mereka tetap berkomitmen untuk melayani umat-Mu. Berkatilah seluruh usaha penginjilan yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu. Berilah mereka kesuksesan, sehingga semakin hari kerajaan-Mu semakin meluas. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami. Biarlah kami tetap aman, terutama daerah Wamena, Papua. Turunkanlah Tuhan Roh Kudus-Mu di hati semua penduduk Wamena, sehingga semuanya kembali pulih. Semuanya menjadi penuh dengan damai sejahtera. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, gunung batu keselamatan kami, Juru Selamat kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah membenarkan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.